dibantu oleh proyeknya sampai lolos. Kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Pak Menteri. Bongkar kegiatan Pak Jokowi. Bongkar kegiatan Pak Jokowi. Bongkar tidak ada ruang untuk menggunakan kegiatannya. Tidak ada ketumbuhannya dan bongkarnya. Karena memang sudah terkurung, sudah terjebak semuanya. Kita sedikit lagi memasuki rumah kita, rumah rakyat yang harusnya kalau memang rumah itu ada wakil kita mereka gaji dari kita, kemewahan dari kita. Jangan lupa tanah poker. Kebanyakan apa Pak Yogi? Kita dihadiri oleh terlapor dari Istana Rakyat, Michael Sinaga. Bagi mereka yang diberi jabatan, ya. Bentar. Assalamualaikum. Selamat siang para petugas, para intel yang ada. Kita datang dengan damai. Kita datang membawa pesan untuk rakyat Indonesia. Kita datang dengan pesan khusus bahwa orang di Indonesia harus jujur. Tidak boleh bohong. Tidak boleh membohongi teman-teman. Apalagi membohongi Tuhannya atau membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dikasih hidup. Masa mengaku sudah mati menjadi zombie. Tunjukin dong, tunjukin. Di sini kami manusia manusia berakal yang datang untuk mempertanyakan kepada saya betul-betul diterima dan apa aspirasi kami yang datang ke sini untuk betul-betul diperhatikan. Ayo Termul, lihat itu ada puluhan ribu orang. Tangkap, terus sampai ayo, ibu-ibu mana suaranya? Dan bapak-bapak dan ibu-ibu dari petugas. Nah ini dari Solo, geng Solo, mana suaranya? Anda geng Solo. Segera dituntaskan Jokowi dan Gibran harus segera dinyahkan. Artinya harus bertanggung jawab. Kondisi seperti ini sudah mengacau balau NKRI, yaitu yang memberikan kacau ya Jokowi dan Gibran. Ketika menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali, ternyata ijazahnya palsu. Bukunya Bonatio bawa dong. Bukunya Bonatua. Yang lebih parah lagi, selain bapaknya ijazahnya palsu, anaknya tidak punya riwayat pendidikan yang jelas, tidak punya ijazah SMA, dan anaknya sekarang masih menjabat. Apa cocoknya kalau yang masih menjabat? Nah, para wakil rakyat yang terhormat, nah, kita sudah ada di pintu depan gedung Dewan Perwakilan Pak Bambang? tempat 580 Siap demo. Ijazahnya Jokowi palsu. wakil rakyat kita. Kita hanya menyuarakan kedamaian. Kita hanya menyuarakan kebenaran. Kita hanya mengimbau masyarakat agar baik-baik dalam mengelola pendidikan, tidak membohongi teman, tidak membohongi masyarakat. Kalau Anda tidak punya ijazah seperti mantan atau bekas presiden kita yang jelas-jelas tidak punya ijazah,
99,9% ijazahnya palsu. Pimpinan UPP. Tahu nggak apa itu UPP? Universitas Pasar Pramuka. Waduh. Silakan dilanjut. Diatur. Siapa yang akan melakukan orasi pertama? Silakan. Oh ya. Oke, kita akan awali dengan ritual terlebih dahulu. Kita serahkan kepada panitia. Halo. Woi, ada Bang Siagian. Kasih ini dong. Ambil dulu. Kasih komentar sedikit tuh, Lang. Ya, Ini harusnya ini wakil gedung DPR ini kan dibuat dari dana rakyat, harusnya dibuka. Jadi jangan ditutup begini. Jadi begitu jahatnya uang dari rakyat, rakyat mau masuk saja dipersulit. Ini jahat banget ini anggota DPR ini. Kemana semua ini kalian? Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu. kemarin Dari perwakilan kepentingan yang membawa kalian kaya. Kaya dari uang rakyat. Kaya dari pajak rakyat. Kenapa pagar ini ditutup? Harusnya dibuka. Kita tidak mau melahap. Mau makan pagarnya. Pagar anggota DPR-nya tidak akan kita lahap, kita makan. Tapi kita hanya ingin anggota DPR yang terhormat datang kepada kami. Apa maksudnya? Supaya tahu dan jelas apa yang kami sampaikan. Jangan kalian diam, duduk di tempat AC. Makan enak, duit berlimpah, proyek semua diurus. Tolong juga para keamanan juga berikan waktu untuk masuk. Kalian juga digaji oleh rakyat. Jangan kalian diam. Kalian berdebat, kalian pernah menang sama kita. Kalian makan dari uang rakyat. Haram hukumnya kalau kalian membiarkan ini semua. Pak Manu, sebentar ya, sebelum kita menyanyikan Indonesia Raya, speakernya kita arahkan. Kalau ini speaker, Mon, ini namanya speaker. Ada yang ngaku pakar digital forensik mengatakan ini namanya speaker. Dia sudah jadi zombie. Ya, ini namanya speaker. Oke, silakan. Oke, sebelum misalnya kita mulai, sebelum mimbar rakyat dimulai, akan ada seremoni dalam pemasangan spanduk besar yang akan kita tempelkan di gerbang DPR. Tolong dibantu kepada petugas yang laki-laki. Ini adalah acara rakyat. Ingat, kita punya azas apa gotong royong. Jadi, mari kita bersama, kita akan pasang bersama. Tolong dibantu. Mundurin di mana? Oh ya udah. Oke. Kayaknya motornya dimundurin sebentar untuk membantu supaya lebih tinggi. Mundurin. Sebentar ya. Dan untuk para peserta aksi, dimohon untuk kita duduk bersama. Kita duduk bersama untuk mendengarkan bagaimana parahnya penemuan ahli tentang ijazah Jokowi yang memang tidak pernah ada. Kita tolong kepada peserta aksi, kita sama-sama akan di tengah, tidak ada yang di pinggir. Alhamdulillah, Allah meridhoi acara ini hari ini tidak begitu panas. Jadi tidak ada alasan kita untuk duduk semua di bawah. Tetapnya setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat datang senior kita Pak Sri Bintang Pamungkas. Selamat datang Ketua LPH Pejabat Ustadz Eka Jaya dan pasukannya.
Ada juga tokoh pergerakan wanita dari Solo, Muri Barat. Teman-teman dari Bandung, selain yang dibawa oleh Pak Rizal Fadila, juga ada teman-teman yang lain. Ada juga teman-teman dari Lampung. Luar biasa, Bu Mary dan kawan-kawan. Awas, awas. Ya, Wiwos, tadi ada banyak bapak-bapak dari Wiwos, luar biasa. Pak Marwan Batubara, luar biasa. Pak Marwan. Ya, ini Teman-teman dari Aspirasi. UI Watch, UI Watch. Ntar kayak si Omon, nggak kelihatan. Wajah. Soalnya Omon sudah jadi zombie. Aspirasi pakai biru-biru. Berarti ada warna biru di depan. Oke, sebentar. Ini belum ya. Oke, begini ya teman-teman ya. Kita di sini sudah pakai BP. Oke. Jadi saya tidak mau ada kita dipagari oleh polisi yang ada di situ. Kita akan tertib asal tidak ada polisi-polisi yang menjadi pagar betis untuk kita. Artinya kalau masih ada polisi yang memagari kita, artinya dia sudah mengambil hak kita. Tulisan kita akan tidak terlihat, kemudian akhirnya membuat kita untuk menangkap ke jalan. Tolong untuk diperhatikan kepada bapak-bapak, saya tidak mau ada pagar betis yang ada yang memisahkan kita, Pak. Kita akan tertib. Ya, betul. Tidak ada pagar-pagar yang ada di situ. Kalau memang masih ada, saya akan ke jalan. Ya, terima kasih juga kepada gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, Jenderal Mur. Semuanya yang hadir. Ini sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan tertib, damai, dan kita akan menyampaikan secara profesional, bukan sekedar omon-omon yang disampaikan oleh salah satu orang yang disebut Mas Roy Zombie. Siapa itu zombie ya? Kayaknya yang barusan dapat SP3 zombie. Oke, ini adalah kumpulan emak-emak bohir. Oke, masih di satu sisi lagi kita punya banner kepasan. Setelah itu baru ada acara mimbar rakyat dimulai. Sebentar, tolong di posisinya kepada supir bokong supaya bagaimana caranya lebih gampang. Bapak juga bohir. Bapak juga bohir baju hitam. Ya, siapa yang disebut zombie? Waduh, kok di belakang saya jadi kasihan. Jadi kita berkumpul di sini ini bukan sekedar omon-omon. Kita akan menyampaikan secara proporsional bahwa ini bukan sekedar karya atau ilmiah yang akan disampaikan. Tapi ini sebuah fakta di lapangan bahwa setiap berperkara di pengadilan Jakarta, pengadilan Jogja, Solo, yang janjinya akan hadir, tidak pernah hadir sama sekali. Mundur lagi dong, mundur Jadi lagi. ini yang Biar dekat Mokom. yang artinya sudah sangat kuat diindikasikan bahwa ijazah tersebut memang nggak ada. Gitu loh. Terus, mundur terus. Makanya itu kita akan menyampaikan mungkin dari siapa nanti terserah. Ada Mas Roy, ada banyak sekali lah rekan-rekan advokat. Ya, tinggal para jenderal juga silakan memberikan inspirasinya, memberikan pengetahuannya untuk disampaikan kepada publik. Oke. Ini wartawannya aja ada 100 ini. Kayaknya yang demo puluhan ribu ini. Ya, nanti silakan naik ke panggung untuk mengisi.
Ya, nanti akan kita panggil satu persatu Iya. untuk menyampaikan. Per setiap orang bisa 3 menit cukup. Yang penting esensi penyampaiannya itu bisa diterima oleh masyarakat luas dan berpotensi profesional dan proporsional. Tidak ada ya nanti koordinasinya sama panitia ada oh ya oke. Jadi kita diminta volumenya dinaikkan katanya. Jadi nanti para tokoh-tokoh ini untuk naik ke atas menyampaikan kualitas pembicaraannya seputar tentang salah satunya adalah ijazah. Nah, ini poin penting karena apa? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat diperlukan ijazah itu. Memang di Indonesia di 169 huruf J itu selain umur 40 tahun ijazahnya minimal SMA. Tetapi sebenarnya memang harus dirubah, minimal itu harus S1. Jadi akhirnya apa? Kalau dipimpin dengan orang yang tidak memiliki ijazah, berantakan ini sekarang. Kacau walau. Semua institusi diadu. Semua institusi harus memusuhi rakyatnya sendiri. Oke, sekarang saatnya nyanyi Indonesia Raya. Oh, belum, bentar lagi. Acara sudah mulai. Kemudian karena polisi masih ada di situ, mobil Bapak maju ke depan. Mobil maju ke depan. Kemudian jangan ada di mobil maju ke depan. Mobil maju ke depan. Mokom maju ke depan. Bapak maju ke depan. Kita akan tolong Pak kepada bapak-bapak polisi. Kami akan aman Pak. Asal Bapak jangan ada di situ Pak. Selama polisi masih ada di depan kita akan maju. Selama polisi masih magar kita akan maju terus. Pasukan poster ke sini, pasukan poster sini, pasukan poster, sini, nggak ada ke polisi, yang maju polisi, maju ke depan, pasukan poster maju ke depan. Oke, Pak, Bapak mau bersama sama kita atau gimana Pak? Kami akan maju ke sana, tapi asal yang penting Bapak tidak ada di sini, ya, oke. Selalu ada di samping-samping Bapak polisi ingin ditemani oleh kita, mak. Ya, oke. Sudah ambil, ambil jarak, kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi dengan hikmat. Kita silakan persiapan lagu Indonesia Raya. DJ Mokom silahkan. Kita matikan dulu suaranya ya, biar nggak kena hak cipta. Soalnya mau putar lagu.
ada yang sering muter hoax. Yang namanya Roy Suryo tidak hafal Indonesia Raya. Itu hoax. Tapi jelas tanpa teks ya. Hafal. Belum. Oke, ya. Tapi ada yang nggak lulus. Ada yang nggak lulus SMA, ada yang nggak lulus UGM. Silakan, Mbak Menu, lanjut. Ya, oke. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan berdoa dipimpin oleh Ustadz Alfian Tanjung. Silakan kepada Bapak Ustadz untuk mengambil tempat. Bisa dibawa saja kalau memang tidak bisa ke atas. Terima kasih. Pakai ini aja. Mana selang hitam? Pakai apa, Bang? Dan habis berdoa, Pokok bisa maju lagi ya nanti ya. Karena polisi masih tetap menghalangi kita. Oke, kepada Bapak Ustadz Alfian Tanjung. Kepada Bapak Ustadz Alfian Tanjung. Ya, oke, baik. Bapak. Oh, sudah. Oke, Ustaz sudah ada di atas. Oke semuanya. Seperti tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita membacakan doa dipimpin oleh Pak Ustadz Alfian Tanjung. Mari sama-sama kita simak doa yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan memulai aksi pada siang dan sore ini. Pastinya kita akan mengawali dengan keyakinan penuh bahwa acara kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan saya kepada semua peserta aksi, pahami bahwa kita pada hari ini sangat mengapresiasi Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Semoga Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan bisa bertahan karena tinggal 2 orang atau tinggal 5 orang atau tinggal 6 orang ya. Baik untuk semua, bagi yang beragama Islam, aminkan doa saya, dan yang beragama lain berdoa dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa hdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di awal aksi kami di siang menjelang sore ini, kami mohon padamu, satukanlah energi keberanian kami untuk sampai kepada sebuah operasi untuk menangkap manusia yang bernama Jokowi, karena dosanya terlalu banyak. Dia terlalu banyak menghinakan negara kami di berbagai event-event internasional. Dia banyak menimbulkan penderitaan, merusak ketatanegaraan, dan pastinya merusak akidah, merusak prinsip-prinsip sosial. Maka kami mohon padamu ya Allah, satukanlah kami semua dalam aksi hari ini untuk menegaskan agar kami bisa bergerak untuk pasukan penangkap Joko Widodo, agar dia ditangkap dan dipenjara. Bahkan Dr. Abdullah Yahya mengusulkan agar orang ini dihukum mati. Ya Allah, ya Mahrahman, Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawwartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wankurni wala tamkur alayya wahdini hudani wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakkara laka rohaba laka mitwa'a laka mufbita ilaika awaham muniba. Ya Allah, di penghujung akhir doa kami, berikanlah kepada pihak kepolisian agar fungsinya cukup untuk mengamankan perjalanan, bukan mengganggu aksi hari ini. Kepada aparat-aparat yang lain yang berseragam maupun yang tidak berseragam,
Anda sebaiknya cukup duduk manis saja. Karena kami yang beraksi hari ini orang-orang yang insya Allah memiliki ijazah asli semua. Insya Allah kami orang-orang yang siap mati untuk kedaulatan NKRI karena Allah semata-mata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz Alfian Tanjung. Oke, dengan dibukanya acara ini, kami persilakan Bapak kita, Bapak Rustam untuk opening speech atau pembukaan. Ya. Nanti DJ Bapak nanti maju lagi ya, maju lagi. Dikit lagi. Ayo Pak Ustaz. Siap. Ya. Oke, kita mulai dengan orasi baik pembukaan pada sore dan hari ini dibuka oleh Bapak Rustam Effendi. Pulang ke belakang, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup Bama. Hidup Purnawirawan. Hari ini saya kembali mengadakan aksi untuk mengingat kembali bahwasanya pada tanggal 15 dan 16 April kami berhasil menggubuk rumah Jokowi, yang dimana sebelumnya Jokowi tidak pernah bergeming soal ijazah itu. Ketika tanggal 16 barulah Jokowi bergeming, dan itu adalah salah satu pintu masuk kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi itu saya nyatakan dibuat di novel pramuka. Yang membuat itu Eko Panjul, seorang relawan dari Solo yang selalu membersamai Joko Widodo. Jadi apa yang dikerjakan Mas Rosulio, Ibu Tifa, Bu Kurnia, Kang Rizal Fadilah, dan saya sendiri memang benar adanya bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu. Kalau hari ini Jokowi selalu mengelak menaruh ijazahnya di Polda Metro Jaya, menurut keyakinan saya itu Jokowi untuk menyembunyikan kepada khalayak ramai, kepada rakyat Indonesia. Memang Jokowi takut menghadirkan ijazahnya. Kalau memang Jokowi mempunyai ijazah palsu, mempunyai ijazah asli, pasti telah ditunjukkan dari awal. Logika kita harus berpikir, ketika dia takut menyampaikan ijazahnya itu, berarti dapat diduga keras ijazah Jokowi palsu. Bahkan Jokowi tidak punya ijazah. Oleh karena itu, kepada Polda Metro Jaya, Mabes Polri, jangan lagi mau mengikuti anjuran Joko Widodo. Joko Widodo itu harus ditangkap. Karena apa? Telah membohongi rakyat Indonesia selama 10 tahun bahkan lebih untuk berkuasa dengan ijazah palsunya. Jangankan hanya selembar kertas, membunuh orang saja Jokowi berani. Dapat dibuktikan dengan KM 50, Kanjuruhan, KPPS, dan lain-lain. Artinya, Jokowi itu biadab. Jokowi itu pembohong. Saya tersangka hari ini di kasus ijazah palsu Jokowi. Saya bukan malah takut, tapi saya malah tantang Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Saya meyakini Jokowi tidak akan berani hadir di pengadilan. Karena apa? Telah dibuktikan kesekian banyak sidang-sidang di pengadilan. Jokowi tidak pernah hadir,
tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya. Artinya Jokowi memang pembohong, penipu, pemalsu ijazah. Jadi jangan ragu-ragu kepada pihak kepolisian untuk menangkap Jokowi. Jangan kami yang dijadikan tersangka. Padahal pelaku utama itu adalah Joko Widodo beserta relawan-relawannya dari aktivis kiri. Aktivis kiri yang melakukan itu. Eko Panjol yang melakukan itu. Tonton. Jadi kami minta kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu menangkap Joko Widodo. Kami kemari tidak memainkan isu pemakzulan Prabowo Gibran, tapi kami tetap konsisten pada pemalsuan ijazah Jokowi yang kurang ajar. Yang biadab. Jokowi membohongi hampir 200 juta rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para intel, para polisi, saya tahu kalian juga paham, kalian juga punya otak dan hati. Lihat saja ijazah di foto Jokowi itu, ijazah di foto itu berkumis, berkacamata. Tapi lihat, apakah hari ini Jokowi berkumis dan berkacamata? Hari ini kita kedatangan Mas Bambang Tri yang pernah ditahan Joko Widodo tanpa alat bukti. Datang jauh-jauh dari Blora. Terima kasih Mas Bambang dan kawannya. Mereka meyakini di Solo itu Jokowi sudah bermain dengan KPUD Solo. Yang saat itu dipimpin oleh Eko Panjol. Semua aktivis tahu Eko Panjol, aktivis kiri yang membawa Jokowi ke Jakarta. Saya dan kawan-kawan aktivis lainnya mencari, menginvestigasi bahwasanya Jokowi ijazahnya memang dibuat di Pasar Pramuka. Makanya sampai hari ini polisi tidak berani mencari ke celah itu, ke Pasar Pramuka, ke Eko Sulistyo dan pembuat lainnya. Jadi kalau ada polisi yang berani mengkriminalisasikan kami, lihat kebenaran akan dibuka pada saatnya. Ketika kami terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan tuntut Kapolrinya, kami akan tuntut Kapoldanya, kami akan tuntut institusi Polri lainnya. Karena apa? Karena polisi kami percaya akan bertindak adil, mengayomi masyarakat, tidak mendukung Jokowi, tidak dibawa ke tiak Jokowi yang bau asam. Joko Widodo, semoga Joko Widodo hari ini tonton. Jokowi memalsu ijazah, harus ditangkap. Bukan hanya Jokowi, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, mantunya, karena mereka menikmati kebohongan Jokowi yang sampai hari ini, yang menguasai sumber daya alam negara ini, yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, yang dimana hari ini rakyat kesulitan ekonomi, tapi Jokowi bagi-bagi uang terus. Artinya KPK harus panggil Jokowi, selidiki Jokowi, di mana duit 11.000 triliun itu, apakah di bunker, apakah disimpan di bank luar negeri. Jadi saatnya lagi kita tidak percaya dengan Jokowi dan memang tidak harus percaya. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, Jokowi membohong, membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Rustam sebagai kawan dari acara ini. Dan sebelum orasi selanjutnya yang datang dari teman kita Mujahidah Lampung, Ibu Mary. Sebelumnya kami terangkan dulu yaitu kami ini adalah tim pemburu ijazah. Kami sama dengan tim pemburu hantu. Kenapa samanya? Kami sama-sama mengejar yang goib. Karena tidak ada yang kelihatan. Hantu pun goib. Hanya kedengaran suaranya aja kan. Ada setan, kuntilanak, pocong, segala macam. Tapi tidak semua orang pernah melihat. Begitu juga dengan ijazah Jokowi. Goib. Karena ada disebut-sebut, tetapi tidak pernah ada yang melihat. Tidak pernah ada yang melihat bentuk dari ijazah Jokowi. Jadi saya di sini, kami mendukung pernyataan JK untuk Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Setuju? Jadi ini sekedar pembanding ya. Ini penting saya sampaikan.
tahun 1990, Vladimir Putin dianggap tidak memiliki jasa. Sampai diproses, sebelum diproses dia tunjukkan ijazahnya. Itu gentleman. Itu namanya negarawan. Setelah itu ada menteri agama dari Pakistan juga dituduh Amir Hussein, tapi ditunjukkan ijazahnya. Ternyata memang tidak terbukti dan dia negarawan. Ada Obama. Obama juga dituduh. Dia kelahirannya ya, bukan dari Amerika. Pak Ajam. Jadi sekarang kita serahkan waktu untuk Bang Uri Barat. Oke. Itu cuma pembanding sebenarnya. Cuma urusan 2-3 menit. Oke. Ore maju, Ore. Ore, maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Selamat sore saudara-saudaraku setanah air yang saya cintai. Di sini kita berkumpul, di bawah ini kita selalu membersamai dan kompak untuk mengangkat sebuah ijazah yang memang benar-benar tidak ada ijazah goib dan itu ijazah palsu. Kejujuran dan kebenaran harus kita lakukan. Kalau memang asli, tunjukkanlah asli sama Jokowi. Jokowi adalah pemerkosa demokrasi. Saya dari Solo sebetulnya malu mempunyai tetangga seorang Jokowi. Dan itu merusak dan menyobek-nyobek hati kami sebagai anak bangsa. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Kita harus lompat, yaitu tetap melakukan ijazah ini harus terkuat dan harus terbongkar. Jokowi harus datang menunjukkan di setiap sidang di Solo pun tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Itu terbukti bahwa ijazahnya dia benar-benar palsu seperti ijazah anaknya Gibran Raka Buming Raka. Kehidupan memang harus dikuatkan, kehidupan harus dijalankan. Kita tidak boleh diam di sini. Kita harus kompak, membersamai apa yang pernah dilakukan oleh Pak Roy Suryo juga Bu Tiwa untuk memberikan semangat dan membersamai bahwa itu benar-benar 99,9% jasanya Jokowi palsu. Dan saya berharap sebagai anak bangsa itu bertanggung jawab di sini. Kenapa? Anak cucu kita masih berharap NKRI ini harus tetap tegak lurus, berdiri bendera merah putih, jangan sampai menjadi Indo-Cina. Semangat! Semangat! Untuk itu, saya dari Solo, jauh-jauh dari Solo, berangkat dari Solo ke sini, tidak rela, tidak ikhlas, bila mana Jokowi melalang dengan lancarnya, memainkannya, memperporak-porandakan, bermain demokrasi, dan dia merusak tatanan negara. Di situ, seorang Jokowi, ijazahnya harus segera dikuat. Dia seorang pecundang, pengecut. Oh iya. Saya berharap dengan teman-teman yang hadir, saudara-saudara yang hadir di sini, kita harus selalu kompak, membersamai semangat para peneliti-peneliti di sini, ahlinya nasional. Jangan sampai terlena, termanipulasi oleh seorang respon yang sudah membelot, yang dimana di Solo selalu melakukan investigasi bersama saya sendiri. Di rumah zaman kecilnya Jokowi, di rumah zaman kecilnya Heri Mulyono, berikut di Boyolali juga di makamnya seorang almarhum Heri Mulyono. Itu juga dari saya. Untuk itu saya juga tidak rela
sebetulnya si Rismon ini, si Omon-Omon ini, seorang yang zombie sudah mengkhianat bangsa yang muda dan sudah dibeli seorang Jokowi. Itu hina. Untuk itu selaraskan niat dan tujuan kita untuk berjuang. Sepakat. Perjuangan kita tidak berhenti di sini. Kita masih punya harapan. Harapan anak bangsa terletak pada tangan kita. Di tangan kita, kaki kita untuk melangkah dan berjuang. Untuk itu jangan berhenti di sini. Itu masih panjang perjuangan kita. Anak cucu kita masih berharap Indonesia NKRI ini tetap utuh. Tanpa diporak-porak oleh seorang Jokowi. Saya ulangi lagi satu kata. Halalkan darah dan lahirnya Jokowi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Wuri. Kemudian dilanjutkan kepada Bunda Mary yang langsung nanti setelah Bunda Mary kepada tempat kami persiapkan kepada para purnawirawan kita Pak Jenderal Purnomo dan Pak Jenderal Sunarko. Pak Purnomo dan Pak Sunarko nanti waktu disilakan ya Pak ya. Terima kasih. Sedikit saja karena banyak tokoh-tokoh yang akan bicara. Ingin kami sampaikan bahwa pada hari ini kami emak-emak datang dari lintas provinsi. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Bandung, ada yang dari Solo dan lain-lainnya, dan ada juga yang dari Morowali. Kami ingin sampaikan kepada pemimpin negeri ini, kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa masalah ijazah Bapak Jokowi ini sudah membuat kegaduhan di negeri ini. Masalah ijazah ini sudah membuat perpecahan antar anak bangsa di negeri ini. Saya adalah salah satu yang datang di Solo waktu itu. Bapak Jokowi, Anda pernah mengatakan bahwa Anda akan membawa ijazah Anda ketika ada di pengadilan. Tetapi kemarin ada pengadilan di Solo. Ternyata Anda pun tidak membawa memperlihatkan ijazah Anda. Kemudian ketika kami datang ke Solo, sebelum kami hadir, Anda mempersilakan 10 orang wartawan untuk masuk ke dalam. Dan Anda perlihatkan ijazah itu kepada wartawan-wartawan yang ada di Solo itu. Tetapi Anda tidak berkenan untuk ijazah itu tidak boleh difoto. Pertanyaan kami, kenapa sampai hari ini ijazah ini belum juga terbukti asli atau palsu? Kenapa? Karena sampai hari ini hal yang simpel seharusnya bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk hanya sekedar memperlihatkan ijazahnya. Ini ijazah saya, silakan ahli-ahli forensik untuk mengujinya. Tetapi sampai hari ini, sampai sidang di Solo kemarin, Anda pun tidak membawa ijazah Anda. Dan kami katakan, apabila 5 orang saudara kami yang hari ini menjadi tersangka, maka nanti akan dipidanakan. Kami Allah, kami kalah, kami ngalah, kami tidak akan ridho. 5 orang lain kami akan dijadikan tersangka dan akan dipidanakan. Pak Jokowi, seharusnya Anda seorang negarawan, Anda harus memperlihatkan ijazah itu. Dan sangat mudah seharusnya kalau memang tidak ada apa-apa dengan ijazah itu. Maka dari itu, hari ini kami meminta kepada Korlap, kami katakan kepada aparat, kami tidak akan pulang sebelum ada perwakilan kami diterima di DPR sana. Karena apa? Tidak ada kami meminta bantuan untuk menyetop kegaduhan ini, kecuali Pak Prabowo turun minta Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Karena apa? Ijazah itu sudah memecah belah bangsa. Antar kami bertengkar, antar anak bangsa saling lapor hari ini, bermusuhan antara kita sesama anak bangsa. Gara-gara apa? Gara-gara selembar ijazah. Sekali lagi Korlap, tolong cari siapa yang bisa itu kita hubungi untuk kita gak akan pulang sebelum
tadi diterima untuk menyampaikan aspirasi ini. Terima kasih dan salam kompak semuanya. Salam bersatu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tempat waktu kita persilakan kepada orang tua kita Bapak Brigadir Jenderal Purnomo. Pak Pur, silakan Pak Pur. Waktu dipersilakan untuk Pak Purnomo. Berikutnya persiapan